Halo, nama saya Sarah Hirunisa dengan NIM 11026190092. Di sini saya akan menjelaskan tentang 8 teori kecerdasan menurut Howard Gardner. Tonton ya. Kalian tahu nggak sih kalau misalnya ada 8 kecerdasan yang dimiliki oleh manusia? Menurut Howard Gardner, manusia itu memiliki 8 kecerdasan. Jadi, manusia itu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda dengan manusia lain. Dan teori tersebut dinamakan dengan teori multiple intelligence. Apa tuh teori multiple intelligence? Dan ada apa aja tuh 8 kecerdasannya? Simak terus ya. Jadi, menurut Howard Gardner dalam teori multiple intelligence, kecerdasan manusia itu ada 8, yaitu kecerdasan linguistik, kecerdasan spasial, kecerdasan interpersonal, kecerdasan matematis dan logis, kecerdasan natural, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan musikal, dan kecerdasan kinestetis dan jasmani. Nah, pasti teman-teman bingung kan apa aja kecerdasan itu dan penjelasannya. Makanya yuk nonton terus biar kita makin banyak pengetahuannya. Kecerdasan yang pertama adalah kecerdasan linguistik. Kecerdasan yang pertama yaitu kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik adalah kemampuan menggunakan kata secara efektif baik lisan maupun tertulis. Kecerdasan ini meliputi kemampuan untuk memanipulasi tata bahasa atau struktur bahasa, fonologi atau bunyi bahasa, dan semantik. Manfaat dari memiliki kecerdasan linguistik yaitu dapat berkomunikasi dengan lancar baik lisan maupun tulisan, dan dapat menguasai bahasa lain dengan cepat sehingga dapat memudahkan dalam berkomunikasi. Kecerdasan yang kedua adalah kecerdasan matematis dan logis. Kecerdasan yang kedua adalah kecerdasan matematis dan logis. Kecerdasan matematis dan logis adalah kemampuan menggunakan angka dengan baik dan melakukan penalaran yang benar. Kecerdasan ini meliputi kepekaan pada pola dan hubungan logis, pernyataan dan dalil, fungsi logis, dan abstraksi lainnya. Proses yang digunakan dalam kecerdasan ini adalah klasifikasi, kategorisasi, pengambilan kesimpulan, dan generalisasi. Manfaat dari memiliki kecerdasan matematis dan logis adalah dapat meningkatkan kemampuan matematika, IT, dan ilmu pengetahuan, serta dapat menemukan serta memahami cara kerja dunia di sekeliling dan dapat memecahkan masalah kehidupan. Kecerdasan yang ketiga adalah kecerdasan spasial. Kecerdasan yang ketiga yaitu kecerdasan spasial, yaitu kemampuan mempersepsi dunia spasial visual secara akurat dan mentransformasikan persepsi dunia spasial visual tersebut. Kecerdasan ini meliputi kepekaan pada warna, garis, bentuk, dan ruang. Manfaat dari memiliki kecerdasan spasial yaitu dapat menciptakan karya seni yang unik, dapat menciptakan ide baru dengan imajinatif, dan dapat merancang dan membangun sesuatu. Kecerdasan yang keempat adalah kecerdasan kinestetis dan jasmani. Kecerdasan yang keempat adalah kecerdasan kinestetis dan jasmani, yaitu keahlian menggunakan seluruh tubuh untuk mengekspresikan ide, perasaan, dan keterampilan menggunakan tangan untuk menciptakan atau mengubah sesuatu. Kecerdasan ini meliputi kemampuan-kemampuan fisik yang seperti koordinasi, keseimbangan, keterampilan, dan kecepatan maupun kemampuan dalam rangsangan. Manfaat dari memiliki kecerdasan kinestetis dan jasmani adalah menjadi lebih sehat dengan berolahraga atau menari, dapat memecahkan masalah dengan cara yang berbeda, dan menggunakan tubuh secara artistik. Kecerdasan yang kelima adalah kecerdasan musikal. Kecerdasan yang kelima adalah kecerdasan musikal,
yaitu kemampuan menangani bentuk-bentuk musikal dengan cara mempersepsi, membedakan, mengubah, dan mengekspresikan. Kecerdasan ini meliputi kepekaan pada irama, pola titik atau nada, dan melodi. Manfaat dari memiliki kecerdasan musikal adalah untuk membantu belajar lebih mudah dalam bentuk musikal, dan orang dengan kecerdasan ini dapat menggunakan salah satu media untuk berkomunikasi, contohnya lagu. Kecerdasan yang keenam adalah kecerdasan interpersonal. Kecerdasan yang keenam adalah kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan mempersepsi dan membedakan suasana hati, maksud, motivasi, serta perasaan orang lain. Kecerdasan ini meliputi kepekaan pada ekspresi wajah, suara, gerak isyarat, dan kemampuan membedakan berbagai macam tanda interpersonal. Manfaat dari memiliki kecerdasan interpersonal yaitu dapat membantu teman yang kesulitan, misalnya sulit dalam mengerjakan tugas, dan dapat mengerjakan hal yang berkaitan dengan membantu orang lain. Kecerdasan yang ketujuh adalah kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan yang ketujuh adalah kecerdasan intrapersonal, yaitu kemampuan memahami diri sendiri dan bertindak berdasarkan pemahaman tersebut. Kecerdasan ini meliputi kemampuan memahami diri yang akurat berupa kekuatan dan keterbatasan diri. Kecerdasan akan suasana hati, maksud, motivasi, temperamen, dan keinginan, serta kemampuan berdisiplin diri. Manfaat dari memiliki kecerdasan intrapersonal adalah dapat memahami perasaan diri sendiri dan dapat mengekspresikan dengan cara yang positif, serta dapat menunjukkan kecerdasan dengan cara menulis jurnal dan menyelesaikan masalah. Kecerdasan yang terakhir adalah kecerdasan natural. Kecerdasan yang kedelapan adalah kecerdasan natural, yaitu kecerdasan untuk mengenali dan mengkategorikan spesies flora dan fauna di sekitar. Kecerdasan ini meliputi kepekaan pada fenomena alam dan bagi mereka yang berada di kota, maka dapat membedakan benda hidup dan tak hidup. Manfaat dari memiliki kecerdasan natural yaitu orang dengan kecerdasan ini dapat lebih cermat dalam memperhatikan lingkungan, sadar akan pentingnya alam, dan dapat menghargai segala hal yang ada di alam. Nah, setelah kita membahas tentang teori multiple intelligence menurut Howard Gardner yang berisi tentang 8 tipe kecerdasan manusia, sekarang kita akan menentukan kecerdasan apa yang mungkin dan bisa dikembangkan untuk anak berkebutuhan khusus, yaitu anak tunagrahita. Nah, tapi sebelumnya kita harus tahu dulu nih apa yang dimaksud dengan anak tunagrahita. Menurut AAMD, tunagrahita adalah kelainan yang meliputi fungsi intelektual umum di bawah rata-rata, yaitu IQ di bawah 84 berdasarkan tes dan muncul sebelum usia 16 tahun. Nah, di sini kita akan mengembangkan kecerdasan kinestetis dan jasmani untuk anak tunagrahita. Kenapa untuk anak tunagrahita? Karena anak tunagrahita itu memiliki kecerdasan yang di bawah rata-rata dan memiliki kemampuan ingatan yang lemah. Jadi, kita sebagai guru harus mengembangkan kecerdasan lain, yaitu salah satunya kecerdasan kinestetis dan jasmani. Jadi cara yang pertama atau proses yang pertama adalah saya sebelum membawa anak-anak ke lapangan, saya akan membuat lintasan lurus menggunakan tali agar anak-anak dapat berlari dengan sesuai arahan dari si lintasan tersebut. Lintasan tersebut pun saya buat tidak terlalu panjang karena khawatir anak tersebut akan mudah lelah dan akhirnya tidak mau untuk berlari lagi. Setelah itu proses selanjutnya adalah saya akan membawa anak-anak ke lapangan dengan cara saya bimbing dan saya arahkan. Lalu setelah itu saya arahkan untuk mereka mengikuti gerakan pemanasan yang akan saya contohkan di lapangan agar menghindari terjadinya tegang dan cedera-cedera setelah atau ketika berlari.
Setelah itu, yang ketiga adalah proses untuk anak-anak berlari. Jadi saya akan mengarahkan anak-anak agar mereka lari sesuai dengan lintasan garis lurus dengan secepat yang mereka bisa. Proses selanjutnya adalah saya akan mengajari hal tersebut selama berkali-kali dalam beberapa hari agar anak tunagrahita tersebut dapat memahami dan mengingat secara perlahan apa saja instruksi yang akan saya berikan dan mereka dapat berlari sesuai dengan lintasan garis lurus tersebut. Setelah anak tunagrahita tersebut memahami tentang cara bagaimana lari dengan lintasan lurus, maka saya akan memodifikasi sedikit lintasan tersebut agar berbelok. Lalu saya akan mengajarkan kembali secara terus-menerus. Lalu proses selanjutnya setelah mereka memahami dan dapat melewati lintasan tersebut yang sudah saya modifikasi menjadi lurus dan berbelok, saya akan sedikit menambahkan panjang lintasan tersebut. Selanjutnya saya akan terus melakukan dan melatih mereka agar mereka dapat memahami dan mengingat apa saja yang sudah diinstruksikan sampai mereka akhirnya mahir untuk berlari sesuai dengan lintasan. Maka saya akan melakukan penilaian berupa nantinya saya akan memperlombakan mereka antara anak tunagrahita satu dengan yang lainnya, dan yang cepat adalah yang menang dan berhasil. Lalu proses terakhir adalah saya akan mendaftarkan mereka untuk lomba berlari khusus untuk anak tunagrahita. Lalu setelah mengembangkan kecerdasan untuk anak tunagrahita, maka apa manfaatnya untuk mereka? Manfaat pengembangan kecerdasan kinestetis jasmani bagi tunagrahita yaitu membuat tubuh anak tunagrahita lebih sehat dan membuatnya lebih berprestasi di bidang keolahragaan sehingga menambah rasa percaya diri. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang teori multiple intelligence menurut Howard Gardner dan pengembangannya untuk anak berkebutuhan khusus yaitu anak tunagrahita. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum.